Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi riset yang beranggotakan saya Risma Ajeng Setiasari dan rekan saya Cici Surya Dewi. Latar belakang masalah. Branding merupakan segala usaha untuk menciptakan, memperkenalkan, dan mempertahankan sebuah brand. Beberapa hal yang menjadi unsur penting dalam melakukan branding antara lain adalah proses menentukan visi misi sebagai fondasi dari brand, menciptakan logo yang dapat membekas dalam pikiran target pasar. Kemudian ada jargon atau biasanya disebut tagline sebagai penjelas apa yang sebuah produk ingin tawarkan. Dan yang terakhir yaitu website, situs resmi yang bermanfaat agar pengiklanan produk lebih mudah dan terkenal. Identifikasi masalah. Yang pertama, setiap produk memerlukan branding untuk mengawali bisnisnya. Yang kedua, branding tidak hanya digunakan sebagai identitas produk agar dikenal para konsumen, namun juga bisa dapat meningkatkan pemasaran. Yang ketiga, perkembangan teknologi seperti sekarang dapat mendukung pebisnis lebih mudah melakukan strategi branding. Dan yang keempat, branding juga berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen dalam memilih produk yang tepat. Hanya dilihat dari eksistensi produk. Pertanyaan pada penelitian ini, yang pertama, apakah branding berpengaruh pada identitas produk? Lalu, apakah branding dapat meningkatkan pemasaran? Yang ketiga, apakah media sosial dapat mempermudah strategi branding? Dan yang terakhir, apakah branding bisa mempertahankan eksistensi produk? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis apakah branding berpengaruh pada identitas produk. Kedua, untuk menganalisis apakah branding dapat meningkatkan pemasaran. Ketiga, untuk menganalisis apakah media sosial dapat mempermudah strategi branding. Yang terakhir, untuk menganalisis apakah branding bisa mempertahankan eksistensi sebuah produk. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, dengan penelitian terkait pengaruh strategi branding sebagai identitas produk dan peningkatan pemasaran, peneliti mengharapkan penelitian ini memiliki manfaat berupa sarana untuk mengaplikasikan teori yang diterima. Kemudian bagi akademisi, peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh strategi branding sebagai identitas produk dan peningkatan pemasaran, serta diharapkan mampu memperbaiki keterbatasan dalam penelitian ini. Yang ketiga, bagi praktisi, yaitu untuk menambah gambaran secara lebih jelas tentang teori yang membahas pengaruh strategi branding sebagai identitas produk dan peningkatan pemasaran. Landasan teori. Yang pertama, penggunaan branding pada produk. Branding produk merupakan rancangan yang memberikan identitas produk yang berbeda dari lingkungan yang terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu logo, desain, nama, deskripsi, kemasan, dan pesan. Branding mempunyai ide inti sebagai kombinasi dari berbagai aspek yang berguna sebagai pengaruh perasaan dan perilaku konsumen. Kedua, branding sebagai identitas produk. Identitas produk adalah sebuah gambaran atau keterangan data yang berkaitan dengan produk yang dirancang oleh produsen. Keterangan tersebut didapat dari sisi non-visual dan visual sesuai dengan setiap hal yang ditampilkan produk tersebut. Pengaruh branding dalam peningkatan pemasaran. Peningkatan yang dimaksud yaitu bertujuan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk mengajukan 2.4 Daya tarik konsumen pada branding. Daya tarik adalah kualitas yang menyebabkan tarikan keinginan atau minat pada suatu atau seseorang. Menurut Fendi Ciptono, daya tarik merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan oleh penjual untuk diperhatikan, diminta, dibeli, dicari, dan dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan keinginan atau kebutuhan yang bersangkutan. 2.5 Branding dan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah kondisi di mana pelanggan secara teratur melakukan pembelian pada suatu produk. Pengaruh branding terhadap loyalitas pelanggan dapat terjadi ketika brand sudah melekat di benak pelanggan. 2.6 Manfaat branding dalam peningkatan pemasaran. Branding diterapkan dengan berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk membentuk persepsi masyarakat dan membangun rasa percaya.
2.7 Membangun sebuah branding untuk bisnis. Tahapan pada strategi branding perlu diperhatikan agar sesuai target pemasaran sehingga memberikan banyak manfaat positif bagi sebuah bisnis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian pada branding, yaitu membangun kredibilitas perusahaan, memotivasi calon pelanggan, menyampaikan pesan perusahaan, membangun hubungan emosional, menciptakan kesetiaan pelanggan. 2.8 Proses branding dengan tepat. Konsultan branding merupakan agensi yang dipakai untuk menjalankan fungsi branding secara tepat. Dengan menggunakan jasa-jasa tersebut, kemungkinan besar aktivitas pelaku usaha untuk memproduksi produknya tidak akan terganggu. Proses branding yang tepat akan berpengaruh pada perkembangan perusahaan dan peningkatan pemasaran produk. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 3.2 Waktu penelitian. Januari, Februari, Maret, April, Mei. 3.3 Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data yang diuraikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan berupa angka-angka. 3.4 Sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Ari Kunto mengemukakan sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. 3.5 Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengadaan kuesioner dan wawancara. 3.6 Teknik analisis data. Menurut Sugiono, teknik analisis data adalah proses mencari data, penyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 3.7 Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah wilayah penelitian yang hendak diambil generalisasi sehingga objek harus mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti diteliti. 2. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang mewakili karakteristik populasi yang dituju dalam sebuah penelitian. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling.